Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Sri Munawati dengan NIM B1B1231148. Pada kali ini saya akan membahas mengenai analisis studi kelayakan bisnis pada PT Bumi Resource Mineral Tbk. Lanjut, pada pendahuluan ada latar belakang. Jadi saya mengambil perusahaan ini karena perusahaan ini terus mengalami peningkatan kinerja operasional dan keuangan, didorong oleh beroperasinya tambang dan pabrik emas di Paboya. Pabrik ini pertama memiliki kapasitas 500 ton per hari dan pabrik kedua itu memiliki 4.500 ton per hari, sehingga mendukung peningkatan produksi emas perusahaan. Lanjut, kita ada rumusan masalah, yaitu ada beberapa bisa kita lihat, yaitu ada mengenai apakah pasar BRMS ini layak, dan sampai seterusnya, dan ada tujuan penulisan, yaitu tujuannya ini di sini saya mengambil dengan menganalisis kelayakan BRMS dari aspek pasar, teknis, manajemen, hukum, operasional, keuangan, dan lingkungan. Lanjut pada materi, yaitu mengenai aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama mengenai analisis permintaan atas produk yang dihasilkan. Nah, permintaan terhadap produk mineral BRMS, yaitu terutama emas, bersifat global, stabil, dan cenderung meningkat. Nah, permintaan terutama datang dari pembeli B2B seperti smelter, trader, komoditas, dan industri logam, sehingga BRMS ini tidak bergantung pada pasar retail. Lanjut pada analisis penawaran atas produk sejenis. Jadi BRMS ini memiliki peluang memperkuat posisi jika mampu menjaga biaya produksi rendah, kualitas stabil, serta memenuhi standar lingkungan dan berkelanjutan. Nah, strategi penawaran BRMS ini tidak fokus pada promosi, tetapi juga pada kontrak jangka panjang dan perjanjian supply dengan pembeli institusional. Lanjut pada aspek pasar dan pemasaran. Yang selanjutnya yaitu ada analisis ketersediaan rekanan pemasok faktor produksi, di mana BRMS ini memiliki akses yang kuat terhadap pemasok faktor produksi karena bekerja sama dengan kontraktor pertambangan besar seperti PT Makamon Indonesia. Lanjut pada poin berikutnya mengenai saya menganalisis ketepatan strategi pemasaran yang digunakan, di mana strategi pemasaran BRMS ini dinilai tepat karena berfokus pada pendekatan business to business, bukan pemasaran retail. Nah, fokus strategi terletak pada pemenuhan kontrak jangka panjang, konsistensi kualitas, dan volume produksi. Lanjut, kepatuhan terhadap standar ESG. Lanjut, ada transparansi informasi dan peningkatan kredibilitas melalui laporan resmi. Lanjut, ada aspek teknis dan teknologi, yaitu yang pertama ada kita menganalisis pada analisis kelayakan lokasi. Nah, lokasi tambang dan fasilitas pengolahan berada di Blok Paboya, Palu, Sulawesi Tengah. Nah, area ini dengan cadangan mineral yang telah diversifikasi serta potensi pengembangan jangka panjang. Lanjut, ada analisis besarnya skala produksi, di mana BRMS ini menjalankan proses produksi emas melalui tambang dan pabrik yang telah dibangun, dengan pabrik pertama berkapasitas 500 ton ore per hari dan pabrik kedua dengan kapasitas 4.500 ton ore per hari. Lanjut pada analisis pemilihan kriteria mesin dan teknologi. Nah, pemilihan peralatan juga harus memperhitungkan faktor pemeliharaan, ketersediaan suku cadang, keandalan operasional, dan kompatibilitas dengan sistem operasional BRMS untuk memastikan kelangsungan produksi tanpa gangguan teknis signifikan. Lanjut ada analisis penentuan lokasi bisnis. Jadi, lokasi tambang dan pabrik di Paboya, Palu, Sulawesi Tengah memberikan keuntungan signifikan dari sisi geografis, akses biji, dan potensi pengembangan jangka panjang. Nah, lanjut ada analisis penentuan layout. BRMS ini berencana menambah fasilitas pengolahan dengan memperluas kapasitas pabrik sehingga sistem produksi yang ada telah tersedia dan siap mendukung volume produksi yang ditargetkan. Lanjut ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama saya analisis pelaksanaan pembangunan bisnis. Jadi BRMS ini menekankan kesiapan SDM sebagai variabel penting dalam pelaksanaan pembangunan bisnis, terutama pada proyek besar seperti perluasan pabrik dan tambang bawah tanah. Kesiapan tenaga kerja menjadi faktor penentu dalam kelayakan investasi. Lanjut, saya menganalisis jenis-jenis pekerjaan, di mana jenis pekerjaan di BRMS ini mencangkup pekerjaan teknis, operasional, serta pekerjaan kritis yang terkait langsung dengan realisasi pembangunan dan produksi. Analisis jenis pekerjaan berfungsi
berfungsi untuk mitigasi risiko tenaga kerja dan menjaga kesinambungan produksi. Lanjut, saya analisis waktu untuk setiap pekerjaan. Pada proyek besar seperti pembangunan tambang bawah tanah Paboya, beberapa pekerjaan seperti penggalian tunel puluhan meter telah diselesaikan pada fase awal 2025. BRMS ini menargetkan tambang bawah tanah mulai berproduksi pada 2026 melalui fase persiapan, pembangunan, komisioning, hingga siap produksi. Lanjut, ada analisis biaya yang diperlukan dalam setiap jenis pekerjaan. Nah, biaya pekerjaan meliputi biaya tenaga kerja berkeahlian, pelatihan keselamatan, akomodasi camp, allowance, serta transportasi reguler. BRMS ini juga mengkapitalisasi sebagian biaya SDM ke dalam nilai aset tambang sehingga biaya tersebut masuk dalam struktur biaya proyek. Lanjut, saya analisis persyaratan untuk memangku pekerjaan, di mana BRMS ini membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian teknis tinggi untuk mendukung pembangunan dan operasi tambang. Persyaratan pekerjaan meliputi kompetensi khusus, pengalaman industri, dan kemampuan memastikan berkelanjutan operasional dalam proyek yang kompleks. Lanjut, saya analisis struktur organisasi yang cocok, yaitu struktur organisasi harus mendukung efektivitas operasional, koordinasi, dan pencapaian target produksi. Nah, struktur di BRMS ini yang tepat memungkinkan manajemen mengawasi aktivitas proyek dan operasi secara lebih efisien dalam studi kelayakan. Lanjut, ada analisis metode untuk pengadaan tenaga kerja, di mana BRMS ini menggunakan pengadaan tenaga kerja dengan metode yang mempertimbangkan ketersediaan tenaga terampil, efisiensi, dan kebutuhan proyek. Rekrutmen dilakukan untuk mendukung realisasi ekspansi produksi dan target operasional. Lanjut, saya menganalisis pada kesiapan tenaga kerja untuk menjalankan bisnis. Jadi, kesiapan tenaga kerja terkait kemampuan memenuhi target produksi, menjalankan proses operasional secara aman, serta mendukung pencapaian rencana ekspansi. Hal ini merupakan faktor penting dalam analisis kelayakan bisnis BRMS. Lanjut, ada aspek hukum. Yang pertama yaitu analisis legalitas usaha yang akan dijalankan, di mana legalitas usaha BRMS mencakup kepatuhan terhadap regulasi pertambangan, persyaratan izin lingkungan, serta pelaporan kepada regulator pasar modal sebagai perusahaan TBK. Lanjut, ada analisis ketepatan bentuk badan hukum. Sebagai perseroan terbatas TBK, BRMS mendapatkan perlindungan hukum bagi pemegang saham serta struktur kelembagaan yang jelas untuk pengelolaan risiko hukum dan finansial. Lanjut, ada analisis kemampuan bisnis dalam memenuhi persyaratan perizinan. BRMS harus memastikan seluruh izin operasional, lingkungan, dan teknik terpenuhi agar proyek berjalan secara legal dan berkelanjutan. Lanjut, ada aspek operasional. Yang pertama ada proses produksi atau alur operasional utama. BRMS menjalankan proses produksi emas di lokasi Paboya, Palu dengan biji ore hasil tambang diolah di fasilitas anak usaha yaitu PT Citra Palu Minerals menggunakan teknologi utama carbon in leach yang saat ini sudah mengoperasikan 2 pabrik. Lanjut, ada kapasitas operasional dan skala produksi. PT BMRS ini telah meningkatkan skala produksinya menuju operasi besar yang terlihat dari peningkatan kapasitas fasilitas pengolahan. Nah, peningkatan kapasitas ini secara langsung mendukung target produksi emas jangka panjang perusahaan. Lanjut, ada lokasi operasional. Lokasi operasional BRMS di Paboya, Palu dianggap strategis dan memiliki fondasi yang kuat untuk memperbesar skala produksi. Lanjut, ada tata letak atau layout fasilitas, di mana tata letak fasilitas BRMS ini dirancang secara modular dan bertahap. Dibuktikan dengan keberadaan 2 pabrik CIL, ditambah rencana penambahan fasilitas heap leach yang memungkinkan penambahan unit pengolahan tanpa mengganggu operasi yang sedang berjalan. Lanjut, ada kebutuhan bahan baku dan sistem logistik. Jadi, kebutuhan bahan baku utama BRMS ini adalah ore dari tambang Paboya. Nah, sistem logistik dan supply chain bahan baku dinilai sederhana dan efisien karena pabrik pengolahan berada di area yang sama atau berdekatan dengan sumber ore, sehingga meminimalkan risiko rantai pasok. Nah, lanjut, ada kebutuhan tenaga kerja operasional. Struktur organisasi didukung oleh pembagian tugas, persyaratan pekerjaan, serta metode rekrutmen yang relevan dengan kebutuhan perusahaan, menunjukkan kesiapan dalam mengelola kebutuhan tenaga kerja operasional. Yang lanjut, ada pengendalian mutu, maintenance, dan sistem operasional tambahan. Aspek operasional BRMS menunjukkan bahwa alur kerja perusahaan dari eksplorasi, produksi, hingga distribusi sudah disusun secara sistematis yang mendukung efisiensi kegiatan pertambangan.
Lanjut ada aspek keuangan. Yang pertama kita melihat estimasi kebutuhan investasi awal. Jadi perusahaan membutuhkan alokasi investasi besar untuk pembangunan fasilitas pengolahan atau pabrik. Nah, bukti nyata CAPEX ini terlihat dari pengoperasian pabrik pengolahan CIL dan rencana pengembangan tambang bawah tanah di Paboya didukung oleh penunjukan kontraktor besar yang mengindikasikan bahwa investasi awal telah disiapkan dan rasional dikombinasikan dengan potensi return. Lanjut ada aspek keuangan bagian struktur modal dan sumber pendanaan, yaitu didukung oleh posisi BRMS sebagai perusahaan publik yang memiliki akses ke pasar modal, di mana kinerja operasional yang positif pada tahun 2024 menunjukkan kapasitas internal perusahaan untuk mendanai sebagian CAPEX melalui retained earning atau kas internal dengan likuiditas yang wajar dan total aset lancar yang memadai. Lanjut ada proyeksi laporan keuangan. Jadi berdasarkan data historis yang menunjukkan pertumbuhan signifikan serta peningkatan volume produksi emas, tren ini menjadi basis untuk membuat proyeksi keuangan 5-10 tahun ke depan dengan asumsi peningkatan produksi, harga komoditas stabil, dan kapasitas pengolahan berkembang. Lanjut ada analisis arus kas. Jadi arus kas ini menunjukkan bahwa dengan kinerja operasional yang membaik, perusahaan berpotensi menghasilkan arus kas operasi positif yang penting untuk mendanai operasional, maintenance, membayar utang, dan memberikan fleksibilitas untuk investasi ulang atau ekspansi proyek. Lanjut ada penilaian kelayakan investasi. Jadi data historis menunjukkan potensi margin yang baik, sehingga skenario optimistik untuk NPV atau IRR dapat realistis asalkan asumsi produksi dan harga tidak terlalu optimis. Lanjut ada analisis sensitivitas dan risiko keuangan. Nah, analisis sensitivitas harus dilakukan terhadap variabel harga emas, biaya operasional, yield recovery, dan tingkat produksi untuk mengukur kerentanan proyek terhadap risiko pasar dan operasional akhirnya. Dan lanjut ada kondisi dan kinerja keuangan saat ini. Peningkatan margin, keuntungan, dan profitabilitas menunjukkan perusahaan memiliki fondasi finansial stabil dan mendukung ekspansi investasi dan operasi, sehingga risiko proyek dari sisi struktur keuangan tidak terlalu tinggi. Lanjut kita menganalisis mengenai dampak lingkungannya. Yang pertama kita identifikasi dampak penting potensial. Hal ini dilakukan melalui studi awal untuk mengidentifikasi seluruh potensi dampak besar seperti perubahan topografi, limbah tailings, polusi air udara debu, dan gangguan keanekaragaman hayati. Lanjut kita bisa lihat kesesuaian tata ruang dan studi kondisi lingkungan awal. Hal ini mengharuskan BRMS memetakan kondisi alam, kualitas air atau udara, ekosistem, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar sebelum operasi. Jadi studi ini penting karena memastikan lokasi sesuai dengan tata ruang dan bukan berada di kawasan lindung atau konservasi. Lanjut analisis dampak terhadap kualitas lingkungan. Hal ini memprediksi dampak spesifik seperti potensi pencemaran air, yaitu air asam tambang, limbah cair, pencemaran udara debu, kontaminasi tanah, erosi, dan kebisingan dari operasional alat berat. Lanjut kita menganalisis dampak pada keanekaragaman hayati dan ekosistem, karena hal ini wajib dilakukan jika area tambang atau pabrik dekat habitat alami, yaitu hutan atau dengan mengevaluasi hilangnya habitat, gangguan satwa, dan fragmentasi ekosistem. Jadi BRMS harus merumuskan rencana konservasi atau rehabilitasi. Lanjut mengenai analisis dampak sosial ekonomi, yaitu kesehatan masyarakat dan juga kesehatan masyarakat. Hal ini mencakup dampak terhadap perubahan mata pencaharian, potensi konflik sosial, kesehatan masyarakat, akses lahan, dan dampak budaya. Lanjut ada rencana pengelolaan lingkungan, yaitu tindakan mitigasi dan pengelolaan setelah dampak teridentifikasi, meliputi pengelolaan limbah tailings, pengendalian air limbah, manajemen debu revegetasi, pemantauan kualitas air, dan sistem pengaduan dan audit lingkungan rutin. Lanjut ada kepatuhan, regulasi, dan legalitas perizinan lingkungan, yaitu ini mengharuskan semua poin AMDAL diintegrasikan ke dalam izin lingkungan resmi sebelum operasi. Jadi BMRS wajib memastikan seluruh dokumen AMDAL disetujui otoritas dan izin lingkungan diterbitkan, karena tanpa ini proyek tidak bisa legal beroperasi, yang mana kepatuhan ini krusial untuk reputasi dan akses pembiayaan. Lanjut pada kesimpulan bisa kita lihat bahwa berdasarkan hasil analisis studi kelayakan bisnis terhadap PT Bumi Resource Mineral Tbk, dapat disimpulkan bahwa rencana bisnis perusahaan dinyatakan layak. Proses pengembangan usaha BRMS cukup layak ditinjau dari berbagai aspek.
Sekian dari saya saat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.